Hai guys, balik lagi di channel Husni Angkasa. Gimana, kalian udah pada nonton belum video yang kemarin? Kalau yang kemarin itu versi pengeluaran kita di Batam kalau beli semua. Jadi sarapan beli, makan siang beli, makan malam beli. Nah, kali ini aku mau buat video versi kalau kita masak sendiri. Itu bakal lebih hemat mana kira-kira. Jadi ini aku udah belanja untuk masakan hari ini. Nah, untuk biaya belanjanya itu sendiri, ini aku udah beli ikan. Ini ikan kembung, harganya aku nggak tahu per kilonya, tadi nggak nanya. Tadi itu aku beli 5 ekor, ini harganya 20.000, kurang lebih kayak gini. Terus di sini aku juga udah beli ayam. Ini ayam sepotong 8.000. Tadi itu dia yang masih dada utuh, dia masih paha utuh, terus sudah dipotong-potong kecil kayak gini. Ini 8.000. Terus tempe, sama ini aku mau bikin sayur sop. Jadi aku udah beli ini. Pokoknya ini tadi di satu tempat kalau untuk beli sayur-sayurannya. Ini ada wortel, kentang, tomat, sama daun sop. Terus juga ini brokoli. Terus ada cabai hijau, ada tempe. Ini totalnya kalau yang ini 33.500. Jadi, oh ya, kalau kita mau masak sendiri itu kan biasanya kita udah stok. Nah, kebetulan juga aku udah masih punya cabai, terus masih punya beras, masih punya minyak goreng. Jadi perhitungan untuk masak hari ini, jadi ini keluarnya biaya untuk hari ini aja. Ini 20 tambah 33, 53 tambah 8, 53, 61 ya. Jadi 61.000 ini untuk masak. Jadi bakal aku makan sarapan, mungkin aku pakai ini juga nanti. Terus untuk makan siang juga ini, dan sampai makan malam. Jadi kurang lebih perhitungan itu kayak gitu. Kan kalau kita mau masak sendiri itu biasanya kita udah nyetok. Cuman itu ya pasti bakal ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan kalau kita masak sendiri, kelebihan kalau kita masak sendiri, itu bakal ketahuan semua. Nah, sekarang aku mau prepare untuk masak dulu, baru nanti aku lanjut ke sarapan. Oke. Oh iya, untuk kalian yang baru aja tahu, yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya, biar Bang Husni makin semangat untuk bikin kontennya, terus juga biar bisa terus improve. Pokoknya jangan lupa. Oke, thank you. Mari kita persiapan masak-masak. Nah, jadi untuk masak-masaknya, ini ayamnya, ini aku untuk sop aja. Mau bikin sop ayam plus sayur. Terus kalau ikannya ini bakal aku sambal hijau. Ini karena aku udah beli cabai hijau. Terus tempenya ini aku bakal bikin sambal merah. Oke, mari kita masak. Semoga lancar masaknya hari ini.
Oke guys, jadi aku udah selesai masak dan ini dia hasil masakannya. Jadi aku bikin ikannya, aku masak sambal hijau plus tempe. Terus ini sayur sopnya. Nah, kurang lebih hasil masakannya tadi untuk banyaknya itu segini. Ini bisa kalian lihat untuk sopnya sama sambalnya. Oke, sekarang saatnya kita cobain. Nah, ini kebetulan udah waktunya makan. Ini aku bilang udah waktunya makan siang sih, karena aku masak tadi kurang lebih 1,5 jam untuk masak 2 masakan ini aja. Itu dari mulai siapin bersih-bersihin, terus masak-masak, goreng-gorengnya, apalagi kompornya cuma 1, itu bakal makan waktu banget sebenarnya. Memang kalau masak ini butuh usaha ya, butuh waktu, butuh usaha, tapi gak apa-apa karena ini sekarang sudah saatnya kita mencoba hasilnya. Belepotan mau makan aja ribet guys. Ini aku mau coba kuahnya dulu ya. Kalau kalian pernah cobain sop ayam atau sop sayur plus ayam kayak gini masakan aku, kalian udah pasti tahu mas rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Untuk sopnya ini aku ambil semangkok ini aja. Jadi di kuali itu sisa kurang lebih untuk 4 mangkok lagi. Nah, untuk sambalnya ini kalau aku satu porsi itu kayak gini biasanya. 1 ekor ikan. Terus ini aku ambil tempenya beberapa. Nah, segini udah cukup. Jadi ini sisa 4 ekor lagi. Jadi kurang lebih untuk 4 kali makan lagi deh kalau sendiri. Ya begitulah guys kalau nasib masih sendiri. Iya. Oke, mari kita makan. Ini paling nikmat sebenarnya makan itu kalau pakai tangan. Ya iyalah pakai tangan. Kalau pakai tangan gimana makan kan guys? Nggak gitu, maksudnya tangan langsung gitu loh guys. Kalau kita kan bisa pakai sendok, pakai apa gitu, tapi yang paling nikmat tuh emang pakai tangan langsung. Itu benar-benar terasa banget makannya. Oke, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Ini nasinya agak kehijau-hijauan gitu kan. Jadi pas selesai bikin sambal tadi, aku langsung taruh nasinya ke kuali. Jadi aku aduk-aduk biar nggak terlalu susah nyuci kualinya. Ini kita cobain ikan kembung sambal hijau. Ini kan sambal hijau tapi ada merah-merahnya gitu dikit kan. Jadi ceritanya tadi pas ke pasar aku lupa beli tomat hijau, aku malah beli tomat merah. Jadi warnanya agak ya kayak gini lah. Tapi nggak apa-apa lah guys, walaupun warnanya agak kayak gini, itu nggak ngurangin nikmat. Karena emang masakan sendiri sih sebenarnya yang paling enak. Karena kalau masak sendiri itu kita bisa sesuaikan mau sepedas apa, mau seasin apa. Rasanya udah pas semua. Tahu nggak yang kurang apa? Yang kurang adalah teman makannya. Makannya masih sendiri guys. Coba makannya berdua.
bakal makin mantap. Enak banget. Ini suapan terakhir. Oke, jadi makannya udah selesai. Nah, udah dapat belum gambarannya kira-kira? Lebih hemat masak sendiri atau semuanya dibeli? Karena memang segala sesuatu itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, sekarang kita bahas untuk yang masak-masak. Nah, kalau yang masak-masak ini kalau kita masak sendiri emang banyak banget kerjanya kalau menurut aku. Yang pertama, kita harus pergi ke pasar untuk belanja segala kebutuhan memasak gitu. Jadi kita harus keluar untuk beli-beli gitu, atau mungkin ada pasar online juga bisa pesan sih, itu tergantung kalian sesuai kebutuhan. Terus yang kedua, habis kita beli semua bahan-bahannya, itu kita nambah waktu untuk bersihin. Kayak mungkin ikan harus dibersihin, terus ayam potong-potong sayur-sayur, buka-bukain sayur-sayurannya, itu makan waktu juga. Terus yang ketiga, ini kita masuk ke bagian masak-masaknya. Nah, untuk masak-masak itu juga makan waktu banget. Apalagi kalau misalkan masakannya itu banyak, kayak aku tadi itu untuk bikin sop aja 1 kuali besar gitu. Terus sambalnya juga, goreng tempe, terus pokoknya menghalusin cabenya, itu emang makan waktu banget. Jadi di totalin itu aku masak tadi dari jam 8.30 sampai selesainya jam 8.30, jam 9, jam 10. Jadi 1,5 jam kurang lebih. Waktunya 1,5 jam untuk masak segitu aja. Nah, cuman kelebihannya adalah yang kita masak tadi itu bisa untuk sekali, 2 kali, ataupun 3 kali makan. Nah, jadi bisa untuk makan pagi, terus makan siang, makan malam. Nah, itu komplit. Jadi kita nggak usah beli-beli lagi, nggak usah pergi keluar, nggak usah ngeluarin uang untuk beli makan lagi. Itu kalau kita udah masak sendiri. Nah, tapi kelemahannya juga itu kalau kita masak sendiri, menunya itu pasti ya itu aja. Kalau misalkan kita udah masak ini dari pagi, untuk makan siang ini lagi, untuk makan malam ini lagi. Terkecuali kalau kalian misalkan ke pasar beli kebutuhan sayurnya itu beda-beda. Misalkan ini untuk jam makan siang masak ini untuk yang makan malam masak ini, untuk makan pagi masak ini. Kecuali yang kayak gitu, mungkin varian menunya bisa berbeda. Nah, kalau begitu itu bakal lebih makan waktu lagi. Makanya aku langsung masak sekali aja, itu untuk sekalian makan siang sama makan malam. Jadi gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, itu untuk yang kalau kita masak sendiri. Beda kalau kita yang beli kemarin. Kalau misalnya beli itu ya hemat waktu, kita nggak usah masak, kita tinggal keluar beli makan, ataupun bisa pesan online bisa pesan GoFood atau gimana, itu simpel kalau untuk yang beli. Cuman untuk perhitungan biayanya, kalau menurut aku kalau dihitung-hitung sama aja sih sebenarnya. Nggak ada kata-kata lebih hemat ataupun lebih mahal yang ini atau lebih murah yang ini, karena semuanya itu balik ke kita masing-masing sebenarnya. Kalau kayak aku tadi, mungkin kalau mau simpel aja, aku tinggal masak telur atau pokoknya yang simpel deh. Itu balik ke diri kita masing-masing sebenarnya. Itu kalau versi aku. Jadi kurang lebih kalau aku untuk biaya masak tadi itu ikannya 20.000, ayam 8.000, sama sayur-sayuran 33.000. Di totalin 33 tambah 8 itu 33 tambah 8 41 tambah 20. Jadi totalnya itu 61.000. Nah, itu untuk masakannya, tapi keuntungannya yaitu kita bisa untuk beberapa kali makan gitu. Nah, selain itu juga kalau kita mau masak-masak itu di waktu-waktu yang sebelum masak itu biasanya hitungannya di awal bulan. Jadi awal bulan tuh kita beli semua untuk stok.
kayak beras, minyak, gula mungkin, ataupun kecap ataupun yang garam segala macamnya itu kita belinya di awal bulan. Nah kalau untuk bahan-bahan yang kesehari-hariannya itu tergantung itu seberapa rajin kita masak. Kalau misalkan aku masaknya tiap hari, berarti aku harus nyetoknya lebih banyak, atau enggak seminggu sekali aku ganti stok untuk kebutuhan sayur-sayuran. Nah itu untuk masak-masak sendiri. Jadi kurang lebih bayangannya kalau kita tinggal di Batam itu perhitungan biaya per harinya itu kayak gitu. Jadi sekarang mungkin kalian udah punya bayangan, oh ternyata begitu ya kalau kita tinggal di Batam, ternyata biayanya kayak gitu. Jadi suatu saat kalau misal kalian kesini itu udah bisa pertimbangin mau yang seperti apa atau mau yang bagaimana. Jadi kalianlah yang menentukan. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.